Shalom, selamat pagi, salam sejahtera saudara yang diberkati Tuhan. Kita berjumpa kembali di dalam renungan harian satu hari ini. Marilah kita berdoa. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan menjadi renungan kita tertulis dalam surat Roma pasal 2 ayat 5. Tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Alai dibahen jogal ni roham nasoolo mubai, dipaguguk hodo tudirim rimas di ari hasosonggop ni rimasi, dina gabe patar uhum natigori dibahen debata. Saudara yang diberkati Tuhan, Paulus dengan keras menuliskan surat kepada jemaat di Roma tentang hukuman Allah yang adil akan dinyatakan terhadap semua orang yang berdosa. Jemaat di Roma menganggap dirinya akan terlepas dari segala hukuman dosa dengan hanya melakukan kesalehan-kesalehan tanpa pertobatan, melakukan kebaikan-kebaikan dengan harapan akan melindungi mereka dari hukuman Tuhan. Padahal kebaikan umat namun juga melakukan dosa. Umat berzinah, namun umat juga bersedekah. Kesalehan itu menjadi palsu. Kebaikan dianggap akan meluputkan mereka dari murka Tuhan. Lalu Paulus membongkar pemikiran yang salah itu. Bagi Tuhan, justru menganggap diri saleh merupakan ketegaran dan keengganan untuk bertobat. Lalu Paulus menuliskan bahwa kekerasan hati yang tidak mau bertobat sama halnya dengan menimbun murka Tuhan. Peringatan Paulus ini sangat keras untuk menjawab orang-orang yang mengandalkan kebenaran diri sendiri karena melakukan sejumlah kebaikan dan melakukan hukum Taurat, sehingga menghakimi orang lain yang tidak melakukan dan menganggap dirinya sendiri akan luput dari hukuman. Inilah yang membuat murka Allah semakin memuncak. Bila kekerasan hati umat yang tidak mau bertobat, orang yang terus berjalan di jalan dosa, menimbun murka Allah atas diri mereka sendiri. Saudara yang diberkati Tuhan, penghakiman Allah yang adil berdasarkan perbuatan manusia akan dinyatakan. Ganjaran dari penghakiman Tuhan adalah penghukuman kepada yang melakukan perbuatan jahat, dan bagi mereka yang setia akan terhindar dari penghukuman. Benar bahwa kita akan dibenarkan oleh iman, namun buah dari iman adalah perbuatan-perbuatan dan hidup yang benar. Perbuatan merupakan satu kesatuan yang utuh dengan iman. Allah adalah adil dalam hukumannya. Dia tidak dapat disuap dengan amal dan kebaikan yang palsu. Kesalehan hidup adalah baik dan benar, namun kesalehan yang palsu adalah timbunan murka Allah. Karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar untuk tetap beriman dan berbuat sesuai dengan hukum-hukum Tuhan. Hidup yang benar, tidak menyimpang dari firman-Nya. Kita senantiasa sadar bahwa hidup kita tidak luput dari dosa dan hina. Karena itu, selayaknya kita tidak mengeraskan hati, apalagi menganggap hidup paling saleh dari orang lain. Sebab sekeras apapun kita berusaha untuk hidup yang benar, daging kita begitu lemah. Kita adalah manusia yang terus diikuti oleh keterbatasan dan dosa. Sebab itu, mari membuka hati dan diri agar kita menjadi orang-orang yang setia, sehingga kita terhindar dari penghukumannya. Amin. Marilah kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Allah sumber kehidupan kami,
Sungguh kami sangat bersyukur Tuhan, Engkau membangunkan kami dari tidur kami. Engkau menyertai kami di malam yang gelap ketika kami tidur, tetapi Tuhan kami tidak pernah tertidur. Engkau senantiasa menjadi penjaga kami. Bapa di dalam sorga, kami sungguh sangat bersyukur. Hari ini kembali kebaikan Tuhan boleh kami rasakan melalui hari dan sukacita yang baru. Bapa di dalam sorga, terima kasih untuk sapaan firman Tuhan. Engkau menginginkan kami menjauhkan kekerasan hati yang tidak mau bertobat. Tuhan, ajari kami untuk senantiasa merendahkan diri di hadapan Tuhan. Biarlah Tuhan hati yang hancur ini agar Engkau ubah, agar Engkau sempurnakan Tuhan, sehingga kami mendapat bagian kami, yaitu mahkota kehidupan yang sudah Tuhan sediakan bagi kami. Bapa yang Maha Pemurah, jauhkan Tuhan murka-Mu yang menyala-nyala bagi kami, tetapi ajari kami Tuhan untuk menjadi manusia yang setia, sehingga kami boleh tetap merasakan kasih setia Tuhan yang terus-menerus menutupi kehidupan kami yang tercela ini. Bapa di dalam sorga, berkati Tuhan keluarga kami, berkati Tuhan semua orang-orang yang kami cintai dan yang mencintai kami. Biarlah Tuhan sukacita dari Tuhan tetap hadir bagi kami, sehingga kami boleh menjadi saksi akan kemurahan Tuhan. Kami menjadi saksi atas setiap mujizat-mujizat yang Tuhan anugerahkan di dalam kehidupan kami. Bapa yang Maha Baik, bila di antara jemaat-Mu ada yang terbaring lemah karena sakit penyakit yang masih menggerogoti tubuhnya, Tuhan jamah setiap tubuh jemaat-Mu. Jangan biarkan Tuhan iman mereka lemah ketika tubuh lemah, tetapi Engkau akan melihat jiwa mereka akan tetap bernyanyi dan menari-nari melihat kebaikan Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan, selamat beraktivitas bagi kita semua. Tuhan Yesus menyertai. Shalom.